Baik, selamat pagi anak-anak. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan belajar di subbab yang ketiga. Apa yang akan kita pelajari di subbab yang ketiga? Yang akan kita pelajari di subbab yang ketiga adalah konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Nah, dari bagian sub yang ketiga, konflik dan integrasi, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang konflik. Nah, apa itu konflik? Konflik dalam kehidupan sosial, ada satu ilmuwan sosiolog yang mengartikan apa sih konflik itu. Nah, ini adalah tokohnya, yaitu Robert M.Z. Lawang. Dia mengatakan bahwa konflik itu adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Kata kunci yang penting pertama adalah perjuangan. Kata kunci yang berikutnya adalah menundukkan pesaingnya. Dan semuanya ini terjadi konflik dalam kehidupan sehari-hari. Orang memperjuangkan sesuatu akan menimbulkan konflik. Ya, orang akan mencapai pada tujuan atau keuntungan, maka akan terjadi konflik, bahkan sampai menundukkan pesaingnya, mengalahkan pesaingnya, maka disinilah terjadi konflik. Nah, apa penyebabnya dari konflik itu? Ada banyak penyebab dari konflik. Kita rangkum dalam 4 penyebab konflik. Yang pertama adalah perbedaan individu. Setiap kita pasti berbeda, tidak ada individu yang sama, maka kita dikatakan unik. Contoh misalkan, saya putarkan sebuah film yang lucu misalkan. Nah, ada yang menanggapi, film kayak gitu aja kok lucu. Tetapi ada yang mengatakan, itu lucu. Nah, disitulah terjadi perbedaan. Ada anggapan yang masing-masing muncul dari pribadi-pribadi yang unik tadi. Maka disitulah ada perbedaan individu, bisa terjadi konflik. Kemudian yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, dalam kebudayaan atau dalam kebiasaan, contoh misalkan sopan santun, ada yang mengatakan di daerah tersebut kebudayaannya, kalau seperti ini itu sopan, kalau seperti itu sudah baik. Tetapi ternyata di tempat yang lain, kalau kebiasaannya seperti itu, budayanya seperti itu bisa berbeda sopan santunnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada perbedaan kepentingan. Setiap kelompok pasti punya kepentingan sendiri-sendiri. Bahkan antara pemerintah dengan warga itu bisa menjadi konflik, ada perbedaan kepentingan. Kenapa? Karena dalam kepentingan tersebut pasti ada anggapan ini yang diuntungkan, ini yang tidak diuntungkan atau dirugikan. Nah, orang melihat dari kepentingannya untuk siapa? Apakah kepentingannya untuk kelompok atau kepentingannya untuk bersama? Nah, disitulah terjadi konflik. Kenapa? Ada perbedaan kepentingan. Kemudian yang terakhir, ada perubahan. Apanya yang berubah? Ada perubahan nilai atau kebiasaan yang cepat. Perubahan itu adalah sebuah proses. Yang namanya proses pasti ada tahap demi tahap, step by step. Tetapi kalau perubahan itu terjadi secara cepat, orang belum bisa beradaptasi, sudah berubah, maka disitulah terjadi konflik. Maka dalam perubahan nilai yang cepat, ini sangat memungkinkan terjadinya konflik. Maka proses itu harus perlahan-perlahan. Orang tidak bisa kemudian merubah kebiasaannya secara cepat. Itulah penyebab dari konflik. Sebagai penutup dalam pembelajaran kita hari ini, saya akan berikan satu kata bijak yang diberikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
Beliau mengatakan, bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal muasal bukanlah tanda kelemahan, melainkan menunjukkan kekuatan. Jadi disinilah tadi, perbedaan-perbedaan itu bukan menjadi pemecah atau menjadikan konflik, tetapi seharusnya dengan perbedaan itu menunjukkan pada kekuatan. Karena negara kita, negara Indonesia, adalah negara yang pluralitas, negara yang majemuk, beraneka ragam kebudayaan, beraneka ragam yang sudah kita pelajari pada materi yang sebelumnya. Baik, itu dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, selamat menimba ilmu dan memperluas cakrawala pengetahuan wawasan kalian.